Shalom Be Generation, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan, atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami dan atas kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, Kau yang akan menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus at the center of it all. Shalom Be Generation, dimanapun kita berada saat ini, saya tidak lelah-lelahnya mengingatkan kita semua bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah, itu merupakan anugerah yang besar, yang mungkin orang lain gak bisa dapatkan di luar sana. Tapi kalau hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk kembali beribadah, walaupun masih secara live streaming, masih secara online, dan teman-teman pun bisa beribadah di mana aja. Tapi hari ini ayo datang di hadapan Tuhan dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Karena kesempatan
dan waktu yang Tuhan masih berikan untuk kita semua. Teman-teman muda yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, saya percaya hari-hari ini kita sudah terbiasa untuk beribadah secara online ya. Dan percayalah, apapun keadaannya, bagaimanapun kita beribadah, tidak akan mengurangi kuasa hadirat Tuhan yang akan menjamah kita semua. Asalkan kita datang dengan hati yang rindu, hati yang tulus kepada Tuhan. Jangan membuat ibadah sebagai satu keharusan, tapi buatlah ibadah sebagai satu kerinduan kita untuk datang di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan sudah kita naikkan, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelum itu, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menangkap isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Supaya kami menjadi anak-anak muda yang mau terus bertumbuh, berakar dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di dalam hati kami, di dalam ruangan tempat kami beribadah untuk menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman muda, kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema True Worshipper. Be Generation yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita kembali mengingat bahwa di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah umum, ibadah PRBK maupun komsel-komsel yang ada, pujian penyembahan berupa nyanyi-nyanyian di hadapan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Bahkan bukan hanya di gereja kita, tapi seluruh denominasi selalu menerapkan pujian penyembahan dalam ibadah. Namun sayangnya hari-hari ini ada beberapa orang dan beberapa teori yang mengatakan bahwa pujian penyembahan tidak lebih penting daripada firman Tuhan. Apakah benar seperti itu? Nah, hari ini kita mau bersama-sama memahami dan percaya bahwa di dalam ibadah itu merupakan kesatuan yang penting, kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada yang tidak penting di dalam ibadah. Seluruh ibadah, seluruh yang kita lakukan di dalam peribadatan, hal-hal kecil sekalipun merupakan hal yang penting yang kita persembahkan di hadapan Allah, termasuk pujian penyembahan. Nah, hari ini teman-teman muda, kita akan bersama-sama belajar apa itu true worshipper, apa itu penyembahan, apa itu menyembah. Apakah itu hanya sekedar nyanyi-nyanyian yang kita naikkan di hadapan Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau bersama-sama buka ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat 10a, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Be Generation dimanapun kita berada, ini merupakan gambaran kehidupan kita nanti ketika ada di surga. Dikatakan di sini seluruh makhluk menyembah Allah yang hidup. Dan hari ini yang mau kita pelajari adalah kata menyembah di dalam ayat ini. Kita sedikit belajar tentang bahasa aslinya ya teman-teman, supaya kita mengerti lebih dalam apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan tentang menyembah. Menyembah di dalam ayat ini ketika diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu artinya proskuneo. Lalu apa yang dimaksud proskuneo itu sendiri? Proskuneo memiliki beberapa arti teman-teman. Namun saat ini kita mau belajar bersama-sama ada 3 arti proskuneo itu sendiri. Yang pertama teman-teman muda yang perlu kita tahu arti proskuneo, worship atau menyembah itu sendiri adalah mencium tangan tuannya. Nah, kalau teman-teman melihat seseorang mencium tangan orang lainnya atau mencium tangan orang tua, itu tandanya apa? Tandanya adalah sebuah penghormatan. Jadi proskuneo atau menyembah atau worship yang sering kali kita dengar memiliki arti penghormatan kepada pribadi Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, teman-teman, arti proskuneo itu sendiri adalah menyembah sampai dahi kita ini ke tanah. Artinya ada satu pemujaan yang kita lakukan ketika kita melakukan penyembahan atau worship.
Dan yang ketiga, teman-teman yang dikasihi Tuhan, arti dari proskuneo itu sendiri adalah like a dog licking his master's hand. Artinya seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Teman-teman yang punya dogi di rumah pasti sangat tahu artinya ketika seekor anjing ini menjilat tangan tuannya, itu artinya anjing ini sangat mengasihi tuannya, bukan? Begitu pula ketika proskuneo ini diterjemahkan. Artinya menyembah ini adalah ketika kita melakukan penyembahan di hadapan Tuhan dengan kasih yang penuh kepada Tuhan. Dan yang paling unik teman-teman di sini, proskuneo atau worship menggunakan kalimat present yang artinya dilakukan setiap hari, setiap waktu, dan berulang-ulang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah itu artinya kita harus menyanyi setiap hari? Apakah nanti kita di surga itu kerjaan kita cuma nyanyi terus? Tentu lebih dari itu. Proskuneo, menyembah, itu lebih artinya dari menyanyi saja, namun memberikan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan sebagai Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja. Artinya apapun yang kita lakukan ini harus kita persembahkan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Lebih dari nyanyian, lebih dari mazmur yang kita naikkan, namun keseluruhan hidup kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan keseluruhan hidup kita itu nanti teman-teman yang akan menentukan kualitas penyembahan kita, kualitas nyanyian kita di hadapan Tuhan, kualitas ketika kita menyembah mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar 3 hal hari ini. Bagaimana kita dapat menjadi penyembah yang benar. Ketika kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, puji-pujian itu menjadi korban yang harum. Yang pertama teman-teman, poin yang pertama adalah hidup benar. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan di dalam kebenaran. Di generation dimanapun berada, hari ini kita mau garis bawahi menyembah Dia itu harus di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ada satu standar yang Alkitab mau sampaikan kepada kita hari ini, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Hari ini kita mau garis bawahi di dalam kebenaran. Itu artinya nyanyi-nyanyian pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan tidak hanya sekedar syair lagu yang kita nyanyikan, tapi harus didasarkan dengan hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Perhatikan teman-teman, ketika kita mengenal seseorang, maka kualitas kita untuk memuji orang tersebut atau mengagumi orang tersebut akan lebih dalam karena kita mengenal dia. Namun sebaliknya, semakin kita tidak mengenal orang lain, maka semakin susah untuk kita memuji orang tersebut. Demikianlah dengan ketika kita menyembah Tuhan. Puji-pujian yang engkau naikkan di hadapan Tuhan, sekali lagi harus didasarkan dengan hubungan dan pengenalan yang benar akan Tuhan lewat engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo teman-teman muda yang sudah mulai melayani sebagai worship leader, sebagai singer, pahami ini baik-baik, pahami ini dengan benar. Kau tidak hanya sekedar bernyanyi, atau teman-teman yang suka memuji Tuhan di rumah, atau teman-teman yang ketika ikut beribadah menganggap puji-pujian hanya sebagai nyanyian. Ayo teman-teman muda, hari ini kita belajar bahwa penyembahan itu tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, namun harus didasarkan dengan pengenalan yang benar akan Tuhan dan kehidupan kita yang didasarkan atas kebenaran. Maka pujianmu dengan Tuhan nanti akan mengalami kualitas, akan mengalami keindahan, seperti ketika engkau memuji atau mengagumi orang lain di dunia ini. Ada sesuatu yang spesial yang akan kita jalin bersama-sama dengan Tuhan lewat penyembahan, lewat lagu yang kita naikkan. Ketika itu didasari dengan hubungan yang benar, didasari dengan hidup benar sehari-hari. Kita mengingat satu kisah tentang Nadab dan Abihu
teman-teman sama-sama kita buka di dalam Imamat 10 ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Perhatikan peristiwa ini baik-baik. Nadab dan Abihu mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, namun ternyata yang naik di hadapan Tuhan adalah api asing, api yang tidak dikenal oleh Tuhan. Artinya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Nadab dan Abihu memberikan persembahan di hadapan Tuhan tanpa mempersembahkan kehidupan yang benar. Hati-hati teman-teman, jangan sampai ketika kita membawa persembahan pujian di hadapan Tuhan, justru Tuhan melihat itu sebagai api yang asing, karena tidak didasarkan atas pengenalan akan Tuhan dan tidak didasarkan atas hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah orang yang tidak hidup benar dapat mempersembahkan puji-pujian di hadapan Tuhan? Dapat mempersembahkan korban di hadapan Tuhan? Tentu bisa. Buktinya ada Kain dan Habel yang sama-sama mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Tapi perhatikan, hanya satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu persembahan Habel. Karena dia memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi teman-teman muda, ayo saat ini karena kita udah belajar kebenaran ini, mulai sekarang kalau kita nyanyi, kalau kita menyembah, kembali dasari itu karena engkau hidup benar, karena engkau punya hubungan yang intim sama Tuhan. Sehingga saat engkau nyanyi, ku kagum hormat akan engkau, bukan hanya sekedar syair, tapi engkau benar-benar kagum atas apa yang Tuhan udah kerjakan dalam hidupmu. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, dasari pujian penyembahan yang kita lakukan dengan hidup benar setiap hari sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kunci yang pertama sebagai true worshiper, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua teman-teman yang dikasihi Tuhan, menyembahlah dengan ketulusan. Artinya teman-teman tidak perlu meniru orang lain, tidak perlu menjadi orang lain ketika kita menyembah, tidak perlu melakukan apa yang orang lain lakukan, tapi juga jangan diam. Tapi mari ekspresikan rasa cintamu dengan Allah lewat nyanyi-nyanyian, lewat pujian yang kita naikkan. Teman-teman, kita perlu mengingat sama-sama di dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan pada waktu itu, mereka tidak sama seperti kita saat ini. Mereka harus membawa korban berupa binatang. Bahkan imam-imam yang ada harus memakai pakaian yang sangat rumit. Mereka harus benar-benar suci dan kudus ketika datang di hadapan Tuhan membawa persembahan. Bandingkan dengan kita saat ini, kita nggak perlu bawa apa-apa, kita nggak perlu bawa binatang lagi, kita nggak perlu bawa rumah kita cukup bawa hati kita yang tulus datang di hadapan Tuhan, bukan dengan satu keharusan, tapi dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Jangan sampai teman-teman pujian penyembahan yang kita naikkan tidak menyentuh hati Tuhan. Sebab seharusnya sebuah pujian atau suatu rasa kekaguman harusnya menyentuh hati orang, bukan? Pernahkah teman-teman merasa tersentuh oleh pujian orang lain? Demikianlah seharusnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadilah diri kita sendiri ketika kita memuji Tuhan. Tidak perlu menjadi orang lain, namun datanglah dengan ketulusan, dengan ekspresi di mana kita mengagumi pribadi Allah sebagai Allah yang hidup. Ayo mulai belajar untuk mengekspresikan rasa cinta kita sama Tuhan, mengekspresikan kekaguman kita sama Tuhan lewat pujian penyembahan. Yang pertama tadi kita belajar bahwa harus didasarkan dengan hidup benar. Kalau teman-teman udah hidup benar, ketika datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, datang dengan ketulusan. Ingat, tidak perlu jadi orang lain, jadi dirimu sendiri dengan hati yang tulus, hati yang rindu sama Tuhan,
maka itu semua akan menjadi kesatuan yang menyentuh hati Tuhan saat engkau menyembah Tuhan, saat engkau menaikkan syair-syair lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gak hanya sekedar gombal, tapi benar-benar lahir dari hati yang tulus. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ingat poin yang kedua, datang dengan hati yang tulus dan hati yang rindu. Yang ketiga adalah jadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 21-22 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Teman-teman muda, di sini Tuhan Yesus mencoba menjelaskan kepada perempuan Samaria, pusat penyembahannya ternyata selama ini keliru. Seharusnya pusat penyembahan harus ditujukan hanya kepada Yesus Juru Selamat dalam kehidupan kita. Begitupun kita saat ini teman-teman, pastikan kita punya pusat penyembahan yang benar, yaitu kepada Allah. Bukan kepada worship leader, bukan kepada singer, bukan kepada pemain musik, tapi kepada Allah satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri terkadang kesalahan-kesalahan di depan mimbar membuat kita sedikit terdistract ya, konsentrasi kita. Namun kalau hari ini kita udah belajar kebenaran firman Tuhan, apapun yang mengganggu kesalahan-kesalahan di atas mimbar tidak akan membuat kita hilang fokus, tidak akan membuat kita kehilangan pusat penyembahan kita, yaitu Yesus Kristus. Ingat satu pujian teman-teman, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Benar ya? From beginning to the end, it has always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Tuhan, Yesus satu-satunya pusat dari penyembahan kita. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita, sehingga kita tidak lagi fokus, tidak lagi kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin melakukan kesalahan ketika ada di mimbar. Tidak terus-terusan mengkritik. Tapi kalau kita punya pusat yang benar ketika kita menyembah, apapun gangguannya, kita tetap punya mindset bahwa kita punya pusat penyembahan, fokus penyembahan, yaitu Allah sendiri. This is true worshiper. Ini adalah penyembah yang benar. Hidup benar di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang kudus. Yang kedua, datang dengan ketulusan. Dan yang ketiga, menjadikan Yesus satu-satunya pusat dari penyembahan kita, pusat dari nyanyi-nyanyian kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita semua, boleh menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi anak-anak muda yang memilih gaya hidup menyembah yang benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mungkin kami masih banyak kekurangan ketika kami menyembah Tuhan. Tapi hari ini ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk terus mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga penyembahan kami adalah penyembahan yang berkualitas. Penyembahan yang didasarkan atas hubungan, bukan hanya sekedar syair lagu yang kami naikkan. Kami juga mau datang dengan ketulusan ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga ingin menjadikan Engkau sebagai pusat penyembahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari rekan-rekan Vision Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau bersama-sama mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Vision Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita,
cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati rekan-rekan Be Generation semua.